Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita masyurkan nama Tuhan yang mulia, Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang selalu kita puja sepanjang masa. Mulia namamu Tuhan, kita naikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau, karena kasih-Mu kami boleh menjalani hidup ini dengan baik, dan juga karena kasih-Mu kami boleh menerima kesempatan yang indah saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Tuhan memberkati semua pribadi lepas pribadi, supaya apa yang kami lakukan saat ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan Pak Pendeta Muda Grace Hartanto. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ucap syukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama di dalam kasih Tuhan, di dalam saat ibadah ini. Dan bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Dan kalau kita sehat, kita semangat, mari kita juga tetap harus bisa bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini, kemarin ada sesuatu hal yang bagi saya secara pribadi, masyarakat sudah semakin jeli, masyarakat sudah semakin pandai, masyarakat semakin pinter, ya. Karena apa? Sudah mulai digaungkan supaya kita tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax, ya. Jangan pernah dengarkan berita-berita hoax, ya. Ada juga yang mulai bukan hanya berita hoax, juga jangan dengarkan berita-berita yang negatif, ya.
Karena terkadang yang negatif itu membuat kita tidak menjadi kuat, ya. Tetapi marilah kita mengisi hidup kita dengan suara-suara yang positif, berita-berita yang positif, sehingga kita diberikan kekuatan untuk melalui pandemi ini dengan semangat. Jangan sampai kita terbawa haluan ke arah yang negatif, sehingga kita ketika kita ada di dalam ketakutan, ketika kita ada di dalam kekhawatiran, kita tidak bisa berekspresi, kita tidak bisa menjadikan hidup kita ini memiliki kualitas yang lebih baik. Malah kalau kita hanya sakit sedikit yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan COVID, saking takutnya kita malah down dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh sebab itu ada gerakan sekarang ini, mari kita dengarkan yang positif, bangun hidup kita lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan tetap diambil dari khotbah di bukit, seri khotbah di bukit, dan pagi hari ini kita akan belajar dari ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita beragama, mungkin bukan hanya agama Kristen, beberapa agama yang lain ketika mereka percaya ada kehidupan setelah kematian, pastinya mereka berharap kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang lebih baik daripada hidup di dalam dunia ini. Kehidupan nanti ketika kita ada di dalam kekekalan adalah kehidupan yang memiliki kualitas yang lebih indah, kualitas yang lebih segala-galanya daripada saat kita ada di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ini dikatakan, ketika kita ada di dalam kekekalan nanti, orang banyak berebut untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga menjadi tujuan akhir hidup manusia. Setelah manusia nanti berubah menjadi kekal, ya, ada di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan, ketika kita ada di dalam dunia, kita menjadi orang yang fana, yang nantinya pasti akan mati. Tetapi setelah kematian kita akan ada di dalam saat kekekalan. Dan pilihannya hanya dua. Kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, atau kita ada di dalam penghakiman Tuhan, dihukum bersama-sama dengan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, itulah pilihannya, dan memang hanya itu pilihannya. Ya, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, hanya ada satu pilihan yang harus kita pilih untuk menjadikan kita menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang memiliki kualitas yang baik, yaitu ada di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, syarat menjadi orang warga kerajaan surga adalah hidup benar di dalam Tuhan. Ya. Di dalam kekristenan dengan jelas Tuhan juga memberikan janjinya bahwa setiap orang yang percaya pasti masuk kerajaan surga. Ya, oleh sebab itu orang banyak menjadi orang yang percaya. Nah, tetapi percaya saja hanya di mulut tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan percaya ini harus dalam tanda kutip dibuktikan nyata. Tuhan sendiri menggarisbawahi di sini bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, ya,
Percaya kepada Tuhan, percaya bahwa ada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Beda ya, percaya pada Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, percaya bahwa ada Yesus yang menjadi juru selamat itu beda, Bapak Ibu Saudara. Kalau percaya kepada Yesus yang menjadi juru selamat, itu dengan iman kita percaya bahwa hanya Yesus saja yang menjadi juru selamatku, bukan yang lain. Tetapi kalau kita percaya bahwa ada Yesus yang menjadi juru selamat manusia, itu seperti iblis. Iblis juga tahu bahwa Yesus itu juru selamat manusia dan mereka tidak percaya, ya. Mereka tidak ingin seperti itu, ya, karena mereka tahu bahwa mereka nanti dihukum. Ya, mereka tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini menjadi orang yang percaya, bukan hanya percaya di mulut saja, tetapi di dalam tindakannya. Tindakan yang seperti apa? Bahwa kita harus menjadi orang yang percaya sampai pada akhirnya. Sampai kematian menjemput kita. Percaya itu tidak hanya pada saat kita menjadi orang yang diberkati saja. Percaya itu tidak hanya ketika kita menjadi orang yang bisa sehat saja. Bisa kemana-mana. Memiliki uang banyak, bukan hanya itu saja. Ketika kita menjadi orang yang percaya, kita harus percaya sampai maut memisahkan kita dari dunia ini. Itu titik yang harus kita lalui supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu dikatakan, tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena tidak setiap orang yang percaya itu bisa percaya sampai akhirnya. Banyak orang yang dahulunya percaya, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan dari semenjak kecil, semenjak mudaku. Aku sudah banyak melakukan yang baik-baik di gereja. Aku sudah membawa jiwa-jiwa yang banyak di gereja. Dan saat penghakiman, mereka harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu dijadikan alasan, itu dijadikan dalam tanda kutip mereka minta keringanan ketika mereka diperhadapkan dengan penghakiman ataupun hukuman. Tetapi hukuman Tuhan itu nyata Bapak Ibu Saudara. Hukuman Tuhan itu adil. Bahwa percaya itu harus sampai pada akhirnya. Menjadi orang yang percaya itu tidak boleh aku dulu percaya. Tetapi harus sampai kematian menjemput kita. Sehingga ketika nanti kita ada di dalam saat penghakiman Tuhan, kita benar-benar menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan hidup kita. Ketika kita berkata, aku dulu melayani Tuhan, sampai kematianku, itulah baru diterima oleh Tuhan. Bukan aku dulu pernah melayani Tuhan, tapi akhirnya apa? Akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Karena mungkin hal yang lain. Karena masalah ekonomi, bahkan masalah pandemi ini kemudian kita meninggalkan Tuhan. Kalau itu terjadi Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang-orang yang seperti di sini. Kita menjadi orang-orang yang ditanyakan, aku tidak mengenal engkau. Tuhan tidak mengenal orang yang tidak setia sampai akhirnya. Kamu pernah ngomong seperti itu, tetapi ternyata di dalam akhir hidupmu, kamu tidak benar-benar percaya kepadaku. Kamu bukan orang yang percaya sampai pada akhirnya. Kalau kamu percaya sampai akhirnya, pasti aku mengenalmu. Tetapi karena kamu setengah-setengah, hanya mungkin tinggal hitungan berapa tahun, kemudian kita meninggalkan Tuhan, itu eman-eman sekali Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang yang tetap setia di dalam Tuhan, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Kalau kita melihat kisah-kisah para martir, kisah-kisah para rasul dahulu yang luar biasa mempertahankan imannya, mereka semuanya berusaha dengan sekuat hati, berusaha dengan sekuat tenaga
untuk tetap mempertahankan imannya. Itulah yang harus dilakukan supaya Tuhan pada penghakiman nanti tetap mengenal siapa dia. Ya, kalau ada cerita tentang Polikarpus, Polikarpus itu dia dikenal orang yang baik. Pada masa tuanya dia harus menghadapi penghakiman. Kamu mau enggak menyangkali Tuhan Yesus? Atau kamu nanti dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Polikarpus memilih apa Bapak Ibu Saudara? Dia sudah umurnya sudah lebih dari 70 tahun, mungkin 80 tahun kalau enggak salah. Dia kemudian bilang, sampai umurku segini, Tuhan tidak pernah mengecewakanku. Aku enggak sampai hati untuk meninggalkan dia. Aku enggak sampai hati untuk menghujatnya. Aku enggak sampai hati untuk berbuat jahat kepada Tuhanku. Ya. Dan akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Inilah Bapak Ibu Saudara, orang yang dengan tegas, orang yang dengan kuat kuasa daripada Tuhan, orang yang tetap setia. Tetap setia apapun kondisinya, apapun permasalahannya, apapun tantangannya. Menjadikan kita bukan termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, ketika pada masa penghakiman nanti, Tuhan tidak mengenal kita. Karena kita ternyata berubah setia. Kita menyangkali Tuhan pada saat akhir hidup kita. Kita menjadi orang yang sangat-sangat rugi, sangat-sangat menyesal. Kalau memang pada saat akhirnya kita harus bertemu dengan penghakiman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya dari atas mimbar ini memberikan semangat kepada Bapak Ibu Saudara. Tetaplah setia di dalam hidup ini. Manusia tidak bisa mengira-ngira kita akan masuk kemana. Apakah kita ada di dalam kerajaan surga atau di dalam hukuman. Tetapi ketika kita menjadi orang yang setia, kita pegang janji Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan janji yang sudah diberikan Tuhan kepada kita menjadi pegangan akan hidup kita di kemudian hari di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang harus benar-benar kita ingat. Itulah yang harus benar-benar kita garis bawahi di dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan janjinya, kita pegang janjinya dan kita lakukan dengan setia supaya di dalam kehidupan nantinya ketika saatnya kita ada di dalam penghakiman Tuhan, kita orang-orang yang dikenali Tuhan. Ini kamu orang yang setia. Tidak usah dihakimi, sudah masuk saja. Karena aku kenal kamu, aku mengenalmu. Sehingga kamu tidak usah ikut di dalam penghakiman. Ini penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya. Kamu percaya dan aku kenal kamu, maka kamu lepas dari penghakiman itu. Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi ketika orang yang percaya tetap percaya sampai akhirnya. Nah Bapak Ibu Saudara, memang manusia tidak bisa, aku ini nanti di dalam penghakiman dikenali Tuhan atau tidak ya? Wah ini pertanyaan yang penting ya. Kira-kira Tuhan kenal dengan saya enggak nanti? Ya, kira-kira Tuhan tahu saya enggak? Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita diciptakan jadi laki-laki ya tetaplah laki-laki ya. Nanti jangan sampai berubah laki-laki kok kemudian jadi perempuan ya, Tuhan enggak kenal ya. Dihakimi nanti kita masuk neraka ya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tidak dikenali Tuhan. Nah, syaratnya kan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa dikenali Tuhan? Ya, bagaimana Tuhan mengenali kita? Ya, bagaimana Tuhan mengenali kita? Ya itu tadi, dengan setia. Nah, dengan setia. Nah, kalau ukuran kita bagaimana? Ya, kalau Tuhan pasti punya ukuran. Dia tahu ini orang yang setia atau tidak. Dia tahu. Tapi kan kita harus menilai diri kita juga.
Aku ini orang yang setia atau tidak ya? Ya, aku ini orang yang bagaimana ya? Semoga kita tetap harus introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Ya, apakah dalam kehidupan kita ini adalah orang-orang yang tetap setia atau tidak? Nah, cara yang sederhana supaya kita bisa introspeksi diri, kita harus melihat apa yang menjadi buah dalam hidup kita. Ya, di ayat yang 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Walaupun ini berbicara tentang orang-orang pengajaran-pengajaran sesat, nabi-nabi sesat, dari buahnya kita bisa melihat, ya. Kalau pengajarannya kayaknya baik, tetapi kemudian menimbulkan kekacauan, menimbulkan pembunuhan, menimbulkan hal-hal yang tidak benar, itu pasti sebetulnya ini bukan pengajaran yang benar, walaupun kayaknya baik, ya. Kalau orang ini terkenal baik, tetapi ternyata ketika dia menjalani hidupnya, dia melakukan di lingkungannya, hasil yang terjadi dalam tanda kutip karena kebaikannya banyak menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Tentunya dia bukan orang yang baik. Maksudnya apa gini? Jadi dia baik di satu sisi, tetapi dia menjadi macan di tempat lain. Ya, kayak orang yang kadang-kadang orang berpikir, Pak, kalau merampok tetapi kemudian rampokannya dibagikan untuk orang yang membutuhkan, kira-kira itu baik enggak? Kira-kira itu boleh enggak? Ya, Tuhan kan bilang jangan mencuri. Ya sudah, ikuti saja jangan mencuri. Lah terus kalau kita ingin memberikan kepada orang yang membutuhkan, ya usaha. Ya, karena Tuhan memberikan tanah, memberikan tangan, memberikan sesuatu kepada kita untuk berusaha, itu yang harus dilakukan. Tapi kan lama Pak kalau seperti itu. Ya memang tidak ada semuanya instan. Ya, kalau instan itu pasti tidak akan menjadikan kita sehat. Namanya kalau orang makan mie instan itu terlalu banyak tiap hari pasti penyakitnya banyak, benar ya. Sekali-sekali bolehlah. Tapi kalau makan mie instan tiap hari, wah pasti banyak penyakit. Iya toh? Oleh sebab itu jadilah orang yang tidak hanya memikirkan apa yang instan, tetapi marilah kita bekerja dengan tekun hari lepas hari, supaya kita menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Karena dari buahnya itu Tuhan bisa mengenal kita. Kita pun bisa tahu dari buah apa yang kita kerjakan itu baik enggak bagi orang lain. Kalau kita menjadi orang Kristen, ya kita mengaku sebagai orang Kristen, tapi tiap hari isinya ngerumpi, ngomong ke eleke wong liya, ya. Kayaknya kita nggak berbuat kejahatan, tetapi kita ngomong ke wong liya, kemudian orang yang kita ajak ngomong menjadi berpikiran jelek kepada orang yang kita omong ke, itu adalah buah dari apa yang kita kerjakan. Dan kalau kemudian orang itu yang berpikiran jelek kepada orang yang diajak ngomong, kemudian melakukan sesuatu, kowe wong elek tak pukul, atau dia juga berpikir jelek, dia ngomong ke kejelekan orang yang tadi kita omong ke, padahal dia nggak tahu sama sekali itu benar atau tidak, itu adalah buah pekerjaan kita. Dari buahnya Tuhan bisa menilai apa yang kita kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bahkan kita sendiri sebetulnya bisa tahu dari buahnya, dari hasilnya. Kita tahu apa yang kita kerjakan, apakah yang mereka kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi orang yang tetap setia. Marilah kita menjadi orang yang tetap melakukan iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita dengan setia, sehingga kita menghasilkan buah yang bisa dinilai oleh Tuhan sebagai buah yang benar. Sehingga pada saat akhirnya nanti, ketika saat penghakiman tiba, Tuhan mengenal kita sebagai anak-anaknya yang mengasihi Dia. Sehingga kita tidak masuk di dalam penghakiman Tuhan. Oh, ini anakku yang kukasihi. Ya, silahkan kamu lewat saja, tidak usah dihakimi.
Itu loh bedanya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak dihakimi karena kita percaya. Kita tidak dihakimi karena kita menghasilkan buah yang benar di dalam iman percaya kita itu. Kita tidak dihakimi karena Tuhan berkenan akan hidup kita. Apa yang menjadikan kita diberkenan oleh Tuhan? Percaya kepada Yesus sebagai juru selamatmu. Ya, karena imanmu kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Tuhan tahu siapa yang diberi, makanya Tuhan mengenali siapa yang menerima pemberian itu. Pemberian itu diberikan kepada si A, si B, si C. Oh, kamu tak kenali, kamu mendapatkan karunia daripada aku. Silahkan masuk, tidak usah dihakimi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita melakukan pekerjaan yang besar ini. Menjadi orang yang tetap percaya, menjadi orang yang melakukan kehendak Bapa dan menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita meresponi firman Tuhan ini. Mari ketika kita hidup di hadapan Tuhan, kita hidup bagi Tuhan. Karena hanya Yesuslah kebenaran di dalam kehidupan kita yang menyelamatkan kita. Hanya Yesuslah kebenaran yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Ku hidup bagimu Tuhan, Engkau kebenaran dalam hidup kami. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan segenap hati kita berjanji kepada Tuhan. Tuhan, ini janji kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Tuhan, Engkau kebenaran dalam hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu. Kepada. Mari segenap hati kita akan berjanji kepada Tuhan. Kita nyatakan janji kita kepada-Nya. Kalau ku hidup
berkati kita, nyatakan janji kita kepada Dia, kepada Tuhan kita Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa, benar Tuhan, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih. Walaupun persoalan, walaupun masalah, kami tetap ingin hidup bagimu Tuhan. Selama hidup kami, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa Tuhan. Haleluya Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Bapa, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Walaupun banyak persoalan, walaupun banyak tantangan dalam hidup kami percaya dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Karena kami ingin menjadi orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk tetap menjadi orang-orang yang tetap setia. Supaya pada saatnya nanti, di dalam kehidupan kami, ketika saatnya nanti, kami Engkau panggil, kami siap, dan kami menjadi orang-orang yang berhak menerima mahkota kehidupan, berhak bersama-sama dengan Engkau Bapa, ada di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk tetap setia mengerjakan keselamatan kami. Walaupun apapun kondisinya, kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus akan selalu menolong langkah hidup kami. Dan saat ini Bapak, kami berdoa untuk saudara kami yang masih dalam lemah fisik, secara fisik. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Yang di dalam kondisi lemah fisik, Tuhan berkati dengan kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan berkati dengan pemulihan kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat segera beraktivitas dengan baik. Kami berdoa Bapak untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Pak Andre sekeluarga. Tuhan berkati dengan kesembuhan pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Irwan sekeluarga. Tuhan berkati dengan pemulihan yang sempurna. Kami berdoa untuk Pak Aryono sekeluarga. Tuhan berkati juga dengan pemulihan yang sempurna. Berkati juga Pak Widodo. Tuhan berkati supaya Tuhan menjamah dia, memberikan pada dia kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa untuk Pak Yos keluarga. Tuhan berkati supaya hari lepas hari Tuhan berikan pemulihan yang mantap, sehingga kami dapat menjalani aktivitas kami dengan lebih sempurna, dengan sehat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di Karanggadang ini. Setiap orang yang ada menyaksikan siaran ini, kami berdoa Tuhan menjamah kami masing-masing, sehingga kami merasakan kekuatan kesehatan daripada Tuhan, sehingga kami tidak ada di dalam kelemahan secara fisik. Kami kuat secara jasmani maupun rohani, karena kami bersandar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong pelindung kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, supaya bangsa ini dapat mengatasi persoalan pandemi ini dengan segera. Berikan kekuatan kepada orang-orang yang bekerja dengan keras untuk mengatasi ini, baik dari pejabat pemerintahan, dari presiden, wakil presiden maupun semuanya Tuhan. Bahkan setiap tenaga medis yang bekerja luar biasa, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap warga negara, biarlah semuanya dapat bekerja sama, saling bahu-membahu untuk dapat menyelesaikan pandemi ini dengan segera, dan kami semuanya dapat beraktivitas.
Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati juga dengan kecukupan daripada Tuhan, sehingga kami dapat melalui pandemi ini dengan kuat kuasa daripada Tuhan, tanpa ada kekurangan daripada kami. Karena kami percaya, ketika kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati kami, menolong kami. Karena kami yakin tidak ada satu anak-anak-Mu yang akan meminta-minta dan kekurangan roti. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah telah selesai. Mari kita menghadapkan hati kita ke dalam hadirat Tuhan, menghadapkan hidup kita ke dalam hadirat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah anak-anak kita, diberkatilah keluarga kita, diberkatilah Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan ini. Diberkatilah masa depan keluarga kita, anak-anak kita, diberkatilah kehidupan mereka, dan terimalah berkat Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kehidupan kita. Kehidupanmu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa, benar Tuhan, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih. Walaupun persoalan, walaupun masalah, kami tetap ingin hidup